Jadi kita sedang membahas ini nih, kontra RUU Polri 2024. Siapa dalang di balik usulan revisi ketiga Undang-Undang Polri yang menuai banyak polemik atau pro kontra yang ekstrim? Lalu siapa diuntungkan, siapa dirugikan? Kira-kira begitu ya. Dan tamu spesial kita malam ini untuk kita berdiskusi adalah Bapak Jenderal Bintang 2 dari TNI Angkatan Laut, Purnawirawan Laksamana Muda Soleman Ponto. Dan beliau juga sebagai warga kehormatan dari KPLP. Pro kontra RUU Polri 2024. Siapa dalang di balik usulan revisi ketiga Undang-Undang Polri yang menuai banyak kecaman, sinisme, dan pro kontra yang cukup ekstrim. Dan siapa yang diuntungkan, tapi siapa pula yang dirugikan? Terus saya bisa tambah kalimatnya, siapa takut? Siapa yang takut? Ya, Anda tambah sendiri. Waduh, selamat malam Jenderal. Melayu ini. Oh, Melayu ini ya. Keren. Pasti. Wah, itu dia kuda tua itu. Jenderal kehormatan di KPLP ini. Wah, ini tugas baru dari negara ini. Karena luar biasa. Pro kontra RUU Polri 2024. Siapa dalang di balik usulan revisi ketiga Undang-Undang Polri? Siapa diuntungkan, siapa dirugikan? Nah, kita akan mainkan segera ini. Apa bahayanya sih? Saya berikan kesempatan langsung Pak Ponto untuk membahasnya. Silakan Pak. Malam ini kita akan membahas tentang revisi ketiga RUU Polri. Ini karena ini masalah yang cukup berat dan cukup menarik perhatian, maka saya menggunakan PowerPoint supaya tidak ada dusta di antara kita. Jelas pertanggungjawabannya. Takutnya kalau tidak dikasih PowerPoint, nanti itu untuk diisi di otak, karena otaknya kosong, susah itu kalau tidak dikasih di PowerPoint-nya itu. Kan banyak begitu. Betul. Ya. Paradoks revisi RUU Polri. Jakarta 8 Juni 2024 oleh Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto ST SH MH. Di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Kepolisian negara, ini ayat 4 ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Oke, jelas tugasnya apa? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Peran, fungsi, dan tugas Polri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. Dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Clear? Jadi di situ jelas bahwa tidak ada bedanya kan? Pokoknya dia berkisar pada soal perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dan merupakan instrumen pemerintahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri, Pasal 2 Fungsi Polri, Pasal 5 Peran Polri, Pasal 13 Tugas Polri. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Lalu itu ke masyarakat semua ya.
Lalu kanan juga yang ayat 2 menegakkan hukum. 2 Polri menegakkan hukum. Nah, tentu kepada masyarakat. Polri menegakkan hukum soal gangguan Kamtipmas. Ya, kan Kamtipmas itu ada undang-undang yang dilanggar kan, orang mabuk misalnya. Pelanggaran itu dia sesuai KUHAP. Pakai KUHAP. Sasarannya tersangka. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Ya, oleh Laks Ops Intel. Ops Intel kan ada kalanya dilaksanakan juga, tapi dalam rangka penegakan hukum ini kan. Untuk masyarakat dia ya. Sembunyi-sembunyi ya. Jadi gambar ini cocok kan, mengerti kan anunya? Cocok, mengerti. Lalu ada panah bawah ke nomor 3. Ya, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kan sama. Cuma kumpulkan supaya masyarakat keluar, biar kelihatan bahwa Polri ini berurusan dengan masyarakat. Ya kan, untuk memelihara keamanan dan ketertiban, baru dia memberikan perlindungan. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Jadi yang menjadi objek Polri itu adalah masyarakat. Dengan cara apa? Menegakkan hukum. Oke? Nah, lanjut. Berikutnya, Ops Intel oleh Polri, ayat 17 ya. Ini RUU Polri pasal 1 ayat 17. Ya, pasal 1 ayat 17 ya. Intelijen keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Jadi di sini lihat baik-baik, intelijen itu diimplementasikan dalam fungsi Polri. Yang jelas di situ intelijen keamanan itu apapun ke belakangnya, tapi intelijen itu diimplementasikan di dalam penyelenggaraan atau dalam penugasan Polri. Oke, jelas kan? Siap. Oke, lanjut. RUU Polri pasal 16A. Oh, ini yang RUU yang lagi diusulkan ya? Ini. Ya, yang diusulkan. Ya, ini rancangan undang-undang Polri pasal 16A dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf I. Polri berwenang untuk (2) A. Menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional. Jadi Intel itu rencana kebijakan nasional ya. B. Melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Wow. Nah, lead pamgalnya intelijen. Jelas? Ya. C. Mengumpulkan informasi dan bahan keterangan. Dan D. Melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Nah, sekarang sedikit kita cerita di sini. Berwenang untuk penggalangan. Boleh kan? Melakukan penggalangan. Boleh kan? Boleh ya? Misalkan kalau undang-undang ini ditulis ini, boleh enggak dia ini? Jangan bicara di boleh, Pak. Nah, kalau sudah dijadikan undang-undang, dia berwenang untuk itu. Nah, sebentar. Jadi kita tanya lagi. Jadi dia berwenang untuk melaksanakan penggalangan kan? Iya. Boleh? Boleh. Oke. Penggalangan itu ada dua. Penggalangan keras, penggalangan halus. Penggalangan keras apa? Kirim ke Sukabumi. Oh. Kirim ke Balikpapan. Kalau Pak Teo keras-keras ya kita galang, nggak bisa-bisa digalang suruh beneran ya kirim cepat-cepat ke Balikpapan saja. Oh begitu. Intelijen, Bung. Oh itu yang keras, artinya punya kewenangan menindak sampai begitu. Ya boleh ditulis di undang-undang kok nanti. Ya. Kalau halus, halus. Ya kalau halus cuma digosok-gosok begitulah. Baik-baik cepat ikut kata-kata saya ya. Itu halus-halus itu. Lanjut, coba lanjut dulu. RUU Polri pasal 19B nomor 1. Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A huruf C meliputi A. Permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau lembaga lainnya. Dan B. Pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Wow, sampai bisa ini ya. Jadi paradoks pun bisa diminta keterangan, bisa diperiksa aliran langsung.
Kasihan. Jangan coba-coba. Aduh. Nah, nah, langsung Bahaya terus. orang ini. Ayat 2 ya, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum yang terkait dengan A. Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dan atau B. Terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Kok sampai tentara punya diambil ini? Sakti Ini kan? kan kedaulatan nasional ini kan ranahnya tentara, TNI, kalau saya nggak Nah, salah, Pak. sudah kasih biar dulu situ. Lanjut. Oh, kasih biar lanjut dulu. Nah, ini kan RUU gambarnya. Polri, keamanan dalam negeri, ya, Yang jadi sasaran masyarakat, apa itu? kementerian, lembaga Oh, pemerintah, kementerian, lembaga lain-lain. lembaga pemerintahan non Kan diatur kementerian 16A, 16B kan? yang tadi, pasal Ya, 16A, pasal 16B. Terus Polri 1, Laks Ops Intel, Litpamgal. Litpamgal. Melaksanakan operasi intelijen yang tadi itu pasal ayat 117 Ini itu. cuma penjabaran skematiknya aja ya. Yes, Pasal 17. Litpamgal. Litpanggal ya. Ya, penyelidikan, pengamanan, penggalangan melakukan apa? Dengan cara apa? Yaitu melakukan deteksi dini, oke? Dalam rangka pencegahan katanya, penangkalan dan penanggulangan ya. Nah, caranya itu apa? Dengan pencegahan, penangkalan. Nah, penangkalan seperti apa? Ya suka-suka dia lah penangkalan kayak apa. Iya, enggak ada rumusannya nih. Nggak ada. Oh, intelijen mana ada dirumuskan. Terus, Begitu. Semua hakikat ancaman. Tunggu dulu, saya mesti ganti kacamata ini. Soalnya merah dia ini bahaya sekali. oh, memang dikasih merah biar kelihatan bahaya. Semua hakikat ancaman di bidang Polsek, Polexosbud. Polexosbudmil. Jadi deteksi dini, penangkalan itu di semua bidang. Politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Termasuk agama tuh. Dua. Semua sektor kehidupan masyarakat. Ya, pangan, energi, semua alam dan lingkungan hidup. Ini Mas. Terus 3. Terorisme, separatisme, dan yang lain-lain yang tadi itu ya. Nah, itu tadi itu. Jadi coba digambar RUU Polri seperti itu loh gambarannya. Waduh, semua lingkungan hidup, semua lingkup kehidupan masyarakat. Lanjut. Nah, padahal Undang-Undang Dasar 45 ngaturnya seperti itu. Coba lihat, bandingkan. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dibandingkan dengan yang merah. Udah jauh. Nah, sudah sangat luas kewenangannya. Terus ke bawah. 2. Polri menegakkan hukum untuk masyarakat di tengah masyarakat berdasarkan KUHAP yang berkenaan soal gangguan kamtib, lalu perlindungan, pengayoman. Iya, yang kalau melanggar lalu undang-undang yang dilanggar KUHAP, sasaran tersangka. Tidak semua orang. Iya. Inilah paradoksnya. Coba lihat. Ini skemanya. Iya, inilah. Itulah paradoksnya. Undang-undang dasar itu yang coklat, RUU Polri yang merah. Melampaui undang-undang dasar ini. Nah, melampaui undang-undang dasar. Melampaui apa yang tertulis. Itu kalau di Alkitab bilang jangan melampaui apa yang tertulis supaya jangan kamu jadi sombong. Alkitab ada ayat bilang gitu. Jadi KUHAP itu lupakan. Dia tidak akan menggunakan KUHAP, tapi dia akan menggunakan pencegahan, penangkalan. Penangkalan seperti apa? Ya seperti aku suka, apa aja. Iya, sesuai suka-suka tafsiran mereka aja. Iya, itulah intelijen. Memang intelijen begitu. Bukan mau, memang intelijen begitu. Tidak ada ukuran. Jadi sudah lihat paradoksnya? Sudah Pak. Nah, lanjut. Nah, revisi Undang-Undang Polri. Itu kalau digabung jadinya seperti itu. Gabungan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Polri itu. Ya, pasal 2 fungsi Polri, pasal 5 peran Polri, pasal 13 tugas Polri. Nah, ini dia nih. Kelihatan ada penambahan. Yang merah yang itu kan ditambah. Jadi sebenarnya itu hanya masyarakat untuk keamanan dalam negeri. Karena ada keamanan dalam negeri itu, maka dianggap dia bisa melaksanakan operasi intel. Itu. Padahal operasi intel ini bisa dilaksanakan, tetapi tidak di sini tempatnya.
Coba Ah, lanjut terus. Tempatnya ada di mana? Coba lanjut. Nah, ini kan ada merah operasi Intel. Beda kan? iya. Polri Lux Ops Intel. Ya, boleh. Tapi dia masih di dalam lingkup penegakan hukum. Bukan untuk Ya, mendapatkan keamanan dalam negeri itu. Beda. Beda kan? beda, beda. Beda. Kalau dalam Ya, rangka penegakan hukum dia melaksanakan ini, no problem. itu lingkup kerjanya. Ya itu lingkup kerjanya. Karena lingkup kerja Polri itu menegakkan hukum. Ketika menegakkan hukum dia melaksanakan operasi intelijen, tidak ada masalah. Yang masalahnya itu kalau operasi intelijen itu bisa dilakukan tanpa lewat saluran penegakan hukum. Nah, iya. Lanjut gambar yang tadi itu. Ini lupa kita kasih masuk. Lanjut, coba. Ya. Padahal Ini. sebenarnya kan soal intelijen sudah ada 3 badan paling tidak. Misalkan Nah, BIN, jadi BAIS. betul. Apa yang untuk ini, yang merah ini akan bertabrakan dengan TNI, akan bertabrakan dengan BIN. Karena ini Hmm, intelijen itu satu kata tapi kan sama. BIN juga iya, bahkan melaksanakan ini. Lah bisa celaka anggota TNI atau BIN ditangkap sama Polri. Kenapa? Apa keuntungannya Polri? Ini diundangkan, artinya sah dia lakukan ini. Jadi harusnya kan tidak sah. Artinya tidak sah begini. Kalau kita nyulik orang, kalau ketangkap ya kita dihukum. Tapi ya. dengan operasi intelijen yang sudah diundangkan, ketika kita menculik, ya sah-sah saja. Boleh kok. Waduh. Oh, itu lebih ngeri dari pasukan Mawar itu. Nah, contoh Mawar. Mawar Hmm, ketangkap, langsung pecat kan? iya. Tapi kalau andaikan Mawar itu dilaksanakan oleh Polri setelah undang-undang ini jadi, ya sah-sah saja. Tidak ada penindakan hukum terhadap yang menang menculik. Nggak ada. Karena sah Lah, kan? itu. Lo kan masuk di undang-undang. Waduh, itu Dituliskan di dalam undang-undang. ya, tapi undang-undang ini melanggar HAM ini. Itu kata kita. Kata perancang kan enggak, nyatanya masuk dari DPR kok. Nah, coba kita lanjut dulu, nanti kita balik. Apa Oke, perbedaan? oke. Nah, apa bedaan asas hukum dan intelijen? Coba baca. Ya, Asas legalitas, nullum crimen, nulla poena sine lege. Penegakan hukum, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Operasi intelijen, tindakan intelijen seringkali dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis yang mungkin tidak selalu tercakup secara eksplisit dalam undang-undang. Misalnya, tindakan preventif yang diambil tanpa adanya tindakan pidana yang jelas. jelas. Sedangkan asas keterbukaan dalam penegakan hukum harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas keterbukaan dalam operasi intelijen harus bersifat rahasia untuk menjaga efektivitas dan keamanan operasi. Paradoks lagi kan? Oh iya, paradoks banget ya. Lanjut. Kalau asas, ya, ini dia nih. Itu dari asas hukum sudah paradoks. Sekarang dari prinsip hukum. Nah, sekarang prinsip hukum, prinsip due process of law, penegakan hukum, menjamin bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan operasi intelijen seringkali beroperasi di luar prosedur standar untuk alasan keamanan dan efektivitas yang bisa mengorbankan prinsip due process of law di atas tadi. Prinsip presumption of innocence, asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, yakni setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum. Sedangkan dalam operasi intelijen, bisa menganggap seseorang sebagai ancaman atau bahkan bersalah berdasarkan informasi yang belum diuji di pengadilan yang dapat melanggar prinsip ini. Ngeri ya? Paradoks lagi kan? Paradoksal. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita masuk di poin 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Soal penahanan dan penangkapan. Dalam penegakan hukum, penahanan atau penangkapan harus melalui prosedur yang ketat dengan bukti permulaan yang cukup dan surat perintah yang sah.
Contoh pasal 17 KUHP. Dalam operasi intelijen, bisa melakukan penahanan preventif atau intervensi tanpa prosedur standar KUHP untuk mencegah ancaman potensial. Pengumpulan bukti. Dalam hal pengumpulan bukti di dalam penegakan hukum, bukti harus diperoleh dan diajukan di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat, harus minta izin. Sedangkan dalam operasi intelijen, mengumpulkan informasi dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat diterima di pengadilan, seperti penyadapan tanpa izin pengadilan. Ngeri kali. Paradoks lagi. Udah mulai ngeri-ngeri nih. Pasal 4, teori hukum, teori keadilan. Teori keadilan dalam penegakan hukum berorientasi pada keadilan retributif, di mana pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan teori keadilan berkenaan dengan operasi intelijen berorientasi pada keadilan distributif dan preventif, berusaha mencegah ancaman sebelum terjadi yang bisa mengakibatkan tindakan yang tidak adil terhadap individu yang dicurigai namun belum tentu bersalah. Ya, saya tambahin dikit lah. Teori utilitarianisme dalam penegakan hukum berusaha mencapai keadilan untuk semua pihak yang terlibat dengan menghukum pelaku kejahatan. Dalam operasi intelijen, fokusnya pada hasil akhir yang lebih besar, meskipun harus mengorbankan hak individu tertentu. Ya, ini belum ada lagi undang-undangnya disahkan, sudah terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri. Iya toh? Ya, itulah. Iya, artinya belum ada undang-undang saja. Nah, oknum, saya tidak bilang kepolisian seluruhan. Ya, oknum polisi saja sudah melakukan yang ini, pelanggaran hukum kayak begini. Itu baru oknum. Apalagi ke lembaga resmi. Kalau masuk undang-undang, sah. Dia langsung jadi lembaga. My God. Ini menarik ini, undang-undang subversi. Ini contoh aja, subversi begini. Ini sudah dicabut, tapi mengingatkan, ini sepertinya dihidupkan kembali, makanya jadi zombie. Oh, tapi dengan dia berinfiltrasi di dalam undang-undang ini. Iya, coba baca. Ya, pasal 6 undang-undang subversi ya, yang sudah dicabut. Ayat 1, guna keperluan penyidikan, tiap pegawai yang diserahi tugas penyidikan dalam lingkungan wewenang di mana saja dan pada setiap waktu, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan lain, serta dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat berikut, dapat memasuki sesuatu tempat, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang, termasuk surat-surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai sangkut paut dengan kegiatan subversi. Apa bedanya dengan tadi? Ini udah dicabut, tapi kemudian dia berinfiltrasi dalam rancangan undang-undang yang baru kepolisian. Jadi zombie dia. Zombie ya, sudah mati tapi rohnya ikut rohnya. Mungkin matinya dulu hari Jumat itu, lalu hari ketiga dia bangkit pula dan menghukum. Barangkali ini seperti itu. Oh begitu dong. Dia kemudian pada hari ketiga dia bangkit dan untuk menghukum kembali. Aduh. Kesimpulan, pada tugas, fungsi, dan peran sangat jelas bahwa tugas Polri adalah menegakkan hukum. Fungsi Polri adalah menegakkan hukum dan peran Polri adalah menegakkan hukum dalam rangka. 3 kali loh penegakan hukum itu. 3 kali. Dia tugasnya menegakkan hukum, peran menegakkan hukum, fungsi menegakkan hukum. Jadi betapa kuatnya penegasan menegakkan hukum itu. Artinya sampai 3 kali itu berarti konsentrasinya dalam hal penegakan hukum. Begitu kuat tanggung jawab diserahkan kan. Bukan sebaliknya melanggar hukum kan. Nah, karena banyak-banyak oknum sendiri melanggar hukum. Itu sampai habis. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu kan coba lihat, sakral itu, memelihara keamanan dan ketertiban, memelihara, lalu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini kan apa yang tidak suci sekali? Iyalah, luar biasa ini. Iya kan? Ini yang membuat kita bangga sama Polri. Ini sebenarnya, dia menegakkan hukum dalam rangka apa? Supaya keamanan itu terpelihara, ketertiban itu terpelihara. Lalu dia menegakkan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Jadi kalau orang mabuk datang ke PTU, dia harus kasih perlindungan supaya orang mabuk itu jangan dekat-dekat.
masyarakat, kan itu. Iya, dan kalau misalkan ada gerombolan orang-orang yang anti agama Kristen, misalkan mau bongkar gereja, demo, Nah, itu harus dilindungi. harus Itu kan dilindungi. perlindungan. Tapi justru polisi menyuruh gereja yang pendetanya udah nggak, kamu ngalah aja, tutup aja, kebaktiannya berhenti aja, melindungi preman-preman yang ngamuk-ngamuk di luar Nah, ini. makanya Kan jadi kita masalah. ingatkan kembali Undang-Undang bilang apa, Undang-Undang Dasar bilang apa, kan sekalian. Dilanjut dulu. Tapi tunggu dulu, Pak Jenderal, ini memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Iya, kita ingatkan Jadi kembali. itu dia memelihara keamanan, penegakan hukum. Bayangkan nih, Iya, artinya polisi betul-betul menjadi kekuatan untuk keadilan ditegakkan. ya betul. Ya toh, berlaku Ingat itu. adil, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, Makanya tidak sekalian pilih kasih. makanya kan cocok malam ini paradoks. Jadi dengan Paradoks. situasi kita ketemu apa, kita paradokskan. Begini loh sebenarnya desain polisi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar seperti ini. Tapi Tahu silakan kita punya paradoks. Pak Jenderal ini tahu kita punya hobi paradoks sekali, no. Nah, Sekarang kita operasi intel oleh Polri bertentangan dengan tugas, fungsi, dan peran Polri. Kenapa? Disarankan pasal 16 dan 16B, pasal 1 angka 17, pasal 14 butir B, G, I dipertimbangkan kembali untuk tidak dimuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. itulah Maksudnya zombie apa? soalnya itu. Sudah lihat paradoksnya? Paradoks sekali. Ya, itulah. Nah, sekarang saya yang mau bertanya nih Pak Jenderal. Boleh. Soalnya gini, ini kan ada kira-kira kalau saya baca, itu ada kurang lebih 12 poin penting yang saya catat ya dalam draft revisi Undang-Undang Polri ini. Mengapa itu jadi kontroversial? Ini menurut perspektif Joshua Tewu. Misalkan saja dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 pasal 16 mengatur 12 wewenang Polri dalam proses pidana. Ya. Oh, kalau Nah, begini, kalau pasal 16 itu penjelasannya ke bawah, itu dalam rangka dia melaksanakan KUHP. Jadi nggak ada masalah itu. iya, maksudnya yang tahun 2002 ada 12 kewenangan Polri dalamnya. Ya. Dalam soal proses pidana ya. Ya, betul. Nah, tetapi revisi Undang-Undang Polri menambahkan kewenangan baru. Betul. Itu dia. Coba kembali ke gambar tadi, biar kelihatan itu gambarnya, biar Oke. jelas, biar orang mengerti yang mana yang dimaksud. Nah, ini itu yang siber yang merah yang kanan kan kita sudah tulis itu. Yang pasal 14 itu. Ya. Iya, ini dia. Maksudnya makanya kita kasih merah itu yang ditambah baru, harusnya dicabut, enggak cocok itu. betul. 12 poin itu kan sudah cukup luar biasa itu dari Undang-Undang 2002. Tapi Ya. 12 itu Pak dalam rangka dia menegakkan di KUHP itu nggak ada masalah. Nggak masalah, iya. Nggak masalah. Cuma Jika dia yang keberancangan itu ditambah itu. sebenarnya itu bukan revisi dong, tapi itu penambahan. Itu istilah DPR, nggak ngerti aku. Mereka orang pinter, dokter-dokter nggak tahu. Ini penambahan. Kalau dia revisi 16A, ada 16A, 16B kan penambahan jelas. Iya, makanya saya bilang, kalau revisi dari 12 itu diperbaiki. Apakah secara redaksional atau secara substansial. Ya. Tapi ini kan penambahan. Nah, Betul. misalkan dalam pasal 14 itu, pengawasan dan blokir ruang siber. Yang merah Itu tadi aku ini, tulis. yang ini ya. Nah, sekarang Pak, yang saya mau maksudkan, kekhawatiran kita soal penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Karena pemberian kewenangan luas kepada Polri untuk mengawasi, membina, dan mengamankan ruang siber dikhawatirkan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Lalu sampai pemblokiran loh, Pak. Bukan cuma pemantauan atau pengawasan. Betul. Pemblokiran ruang siber. Rancangan undang-undang ini, Pak, memungkinkan Polri untuk memblokir atau memutus akses ruang siber untuk mencegah kejahatan. Namun mekanismenya itu loh Pak, dan kriterianya belum jelas, belum diatur. Sebentar Pak, gini Pak, ya. Kan belum jelas, bukan tidak diatur. Memang tidak ada karena itu operasi intelijen. Oh begitu. Nah, kacau kan? Jangan harap ada aturan, jangan apa. Karena apa? Namanya operasi intelijen, iya suka-suka aku lah. Kan di belakang kita udah jelasin. Itu Pak Bishop melihat dari sisi penegakan hukum, betul.
Kalau dilihat dari sisi penegakan hukum, iya mana aturannya? Itu penegakan hukum. Tapi kalau kita intelijen, aturan kita yang bikin sendiri itu aturan. Waduh, jadi berarti Pak, ini upaya pembungkaman terhadap masyarakat untuk bersifat kritis. Kita tidak bisa lagi kritik, kita tidak lagi bisa berekspresi Pak, untuk melakukan protes kepada kebijakan pemerintah misalkan. Ini yang parah apa? Bisa-bisa investor lari semua. Lari Pak. Karena apa? Ada ketidakpastian hukum. Elon Musk lari lagi. Ini bisa kabur semua. Karena coba lihat itu 16B. Dia bisa meminta keterangan kepada lembaga lainnya. Lembaga lainnya siapa? Ya suka-suka dia. Kalau 14 kita sudah lihat tidak terlalu banyak lah. Itu cuma yang merah itu 14 BG berapa. Kalau yang lain... Pak, itu bisa berdampak seperti kasus Papua dulu Pak. Hanya diduga preventif, lalu diputuskan akses internet di Papua, Pak. Iya, itu kan 14. Iya, 14B. Ya. Iya, itu. Maksud saya justru itu, Pak. Kalau sampai ini disahkan undang-undang ini, bisa saja, Pak, hanya kecurigaan intelijen saja, Pak. Bisa saja polisi memutus semua jaringan internet di berbagai kota, Pak. Betul. Ini sebabnya kita angkat ini dia. Karena tidak banyak orang yang peduli. Mungkin karena tidak mengerti. Nah, karena judulnya tempatnya Pak Teo itu paradoks, maka kita bilang coba kita lihatkan paradoksnya. Nah, ini paradoks beneran kan? Kayak di Korea Utara kita nih. Ya itulah, kan kita cuma menyampaikan, silakan masyarakat menilai. Catatan pasal 16. Pasal 16 itu baca di atas sekali, kalau dalam penegakan hukum itu masih ada aturannya. Kita hanya 16A, 16B. 16 kita tidak bicara, karena menurut kita 16 itu masuk di dalam penegakan hukum, jadi tidak ada masalah. 16 ya, masalah itu penambahan kan. Yang saya soroti 16A, karena 16 tidak ada masalah kan. Ya. Sekarang 16A ini yang tambahan ini Pak, revisi ya, ini. Memang. Nah, di huruf B-nya memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai undang-undang tentang penyadapan. Namun dikhawatirkan, Pak, itu dapat melanggar privasi dan hak-hak asasi manusia. Bapak lihat itu, kalau aku cukup lihat pasal 1 angka 17, satu itu aja sudah semua terganggu. Ke dalam kegiatan intelijen, Pak, Polri dapat melaksanakan kegiatan intelijen, keamanan, termasuk penyelidikan dan penggalangan intelijen. Nah, kekhawatiran kita muncul terkait minimnya pengawasan terhadap kegiatan intelijen ini dan potensi penyalahgunaannya untuk kepentingan politik atau represif. Gini Pak, intelijen tuh mana ada yang bisa ngawasi intelijen? Orang itu semua sembunyi-sembunyi. Betul juga ya. Pak, apakah tidak cukup Pak 3 badan ini? BIN, BAIS, BSSN, khususnya di bagian siber ini Pak. Kan ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ya tanya sama yang bikin ini, kan dia yang tahu. Kalau kita memperlihatkan kepada masyarakat, undang-undang Polri itu yang bagus itu sekarang ada yang menambah. Begitu nambah, dia itu jadi zombie yang sangat menakutkan. Karena sasarannya itu masyarakat, bukan orang lain. Waduh, ini jadi kalau misalkan penyidikan KPK. Ya udah, ngapain ambil penyidikan? Penyelidikan aja dia sudah boleh masuk kok. Itu lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Ya termasuk KPK, OJK, semuanya harus melaporkan kepada polisi. Baca itu 16B. Lembaga kementerian, lembaga pemerintah, non-lembaga, lembaga lainnya. Ayo, ya lembaga lainnya, ya KPK, OJK, segala macam masuk lah. Itu sudah jadi lembaga super body nih kalau begini. Belum lagi kita bicara ini usia pensiun Pak, dalam revisi itu ditambahkan. Sudahlah, kalau usia pensiun tidak mau pusing kalau itu. Terserahlah, mau sampai mati jadi polisi biarin aja lah. Kalau dia nggak ganggu rakyat nggak apa-apa. Bagi kita itu tidak terlalu substantif. Terserahlah orang lain itu. Ini kan revisi undang-undang ini Pak, dinilai dapat melemahkan akuntabilitas Polri itu sendiri. Karena kewenangan Polri seperti dalam pasal 14 itu tadi, termasuk pengawasan ruang siber, dan pasal 16 soal penyadapan dan intelijen, itu dikhawatirkan dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya pengawasan, Pak. Selain itu, mekanisme dan kriteria dalam penggunaan kewenangan baru tersebut belum jelas sehingga dikhawatirkan tidak transparan. Bahkan Pak Ponto bilang bukan belum jelas, tidak ada. Iya, mana ada. Kan makanya di belakang kan kita kasih tahu kalau operasi hukum itu begini, intelijen begitu. Jadi Pak Bishop dari tadi itu bicara hukum terus. Melihatnya dari sisi hukum dibandingkan. Bapak perspektif intelijen. Iya. Kalau intelijen kita tenang-tenang saja ya, memang begitu.
Pak Ponto ini kan bisa membahayakan demokrasi dan kebebasan sipil loh, Pak. Ya, tanya sama DPR. Mungkin bagi mereka enggak kali. Aduh. Menjadi inisiatif DPR loh ini sudah, enggak main-main. Soalnya soal pemberian kewenangan kepada Polri untuk memblokir atau memutuskan akses ruang siber, ini kita khawatir sekali bisa disalahgunakan. Kalau dari intelijen bilang, itu kan menurut Bapak. Menurut saya kan enggak. Kalau saya intelijen, oh suka-suka aku. Kita dua punya ketawa saja sudah paradoks sekali nih, Pak. Ini ada yang mau bertanya, silakan ya. Ini saya sudah kirim undangannya, sobat. Sambil saya mau baca dulu. Dari cowok ganteng. Polri ini semena-mena, diberangus saja, dibubarkan, ganti yang lain. Ganteng, lu bicara nggak pakai logika Karena gimana, Bu? begini, nah ini perlu disampaikan lagi. Ah, Dalam Undang-Undang Polri tidak disebut bahwa Polri dibiayai dari APBN, nggak ada. Kalau TNI itu jelas, TNI dibiayai dari APBN. Jadi ya, nah, TNI itu milik negara kan, tapi Polri tidak ada disebut Polri dibiayai dari APBN, itu tidak ada. Yang ada itu Kompolnas. Jadi Indonesia ini hanya memiliki Kompolnas, tidak memiliki Polri. loh, jadi keuangannya Polri dari mana itu, Pak? Sebagian mungkin kalau dari judulnya dari APBN, tapi itu kan bukan hak. Kalau militer berhak, karena di situ disebut TNI mendapatkan anggaran belanja dari, atau Kompolnas lah contohnya, segala kegiatan Kompolnas dibiayai dari APBN. Tapi kalimat yang sama tidak ada untuk Polri. Segala kegiatan Polri dibiayai dari APBN itu tidak ada. Masa sih, Pak? Iya. Baru tahu saya ini, Pak. Nah itu dia. Itu kan di depan mata ada undang-undang, dibaca undang-undang. Coba scan itu undang-undang, cari pasal berapa. Berarti kalau begitu, Pak, kita juga bisa berempati dong kepada kepolisian. Ya, makanya mereka menghalalkan segala cara dalam mendapatkan Iya, keuangan mereka. ya orang yang mengasihani dia dikasih derma untuk Polri supaya bisa membangun dengan baik, supaya bisa melayani kan. Yang jelas dalam undang-undangnya tidak ada bahwa Polri dibiayai oleh negara, itu aja. Kalau begitu, cowok ganteng ini punya pendapat ini bisa ada Ada benarnya juga benarnya? ya kan? Iya, betul. Dia tidak Apa ya? dibiayai negara. Tidak dibiayai negara ya. Iya, betul. Misalkan saja ya, Pak, KPK itu secara tidak langsung terlucuti kemandiriannya, independensinya, Ya, kekuasaannya. bisa di-bypass. Ya baca 14B itu. Kan jelas. Ini bukan Lembaga, framing. dan dia boleh meminta langsung kepada lembaga departemen tentang apa? Aliran keuangan loh, dijelasin itu coba. Bukan framing, ini kita membaca apa yang ditulis. Fakta kan? Ini fakta. Dan Pak, ini kan keluhan banyak orang begini. Ini DPR kok kayak tidak ada kerjaan, padahal banyak sekali PR yang menumpuk itu RUU yang belum diselesaikan. Ini kok kayak mendesak banget untuk dilakukan. Ini ya pertanyaannya kepada judul kita, Pak. Ada apa sebenarnya sih? Siapa dalang di balik usulan RUU yang mencemaskan ini, menuai banyak polemik dan kecaman ini? Bahkan ada beberapa aliansi minta supaya itu dibatalkan, tidak diundangkan. Kan kita bilang begini, kita ingat cerita tentang Ratu Marie Antoinette. Dia akan menyiapkan pisau guillotine untuk masyarakatnya yang membangkang kan? Apa yang terjadi? Justru ketika dia selesai dari kerajaannya, dia sendiri yang menjadi korban pertama dari pisau guillotine itu. Nah, jangan-jangan yang nanti yang merancang ini justru dia yang jadi korban pertama dari rancangan. Bisa jadi, bisa jadi. Ini kan kita bercerita sejarah yang pernah terjadi. Lalu ada lagi komandan kamp Nazi di Auschwitz. Itu berapa banyak sekali orang Israel yang mati di sana. Akhirnya apa? Dia sendiri juga mati di situ, di tempat yang sama, di ruang gas itu. Nah, yang merancang ini, ya itu bisa-bisa dia sendiri yang pertama duluan kena. Kalau ini dijalankan, itu Oh, bisa jadi, bisa jadi. Ya, tapi kan kita juga perlu tahu ini motif di balik ini dan mendesak supaya langsung diberlakukan, diundangkan itu. Itu motifnya apa gitu loh. Siapa yang dibalik semua ini? Kita harus tanya kepada rumput yang bergoyang kali ya. Kalau begitu ini Arnold aja dulu kita angkat nih. Dia bilang begini,
Biasalah, kalau Polri maju dan berkembang, pasti banyak yang iri. Dan sengaja tupoksi dan wewenang Polri ada indikasi untuk dilemahkan dan digembosi. Kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok ini sih. Ya, ini kayaknya orang yang berpihak terhadap revisi itu. Makanya aku kasih gambar paradoks dua itu. Undang-undang dasar bilang begini, yang baru bilang begitu. Siapa yang mau kita ikuti? Coba kasih gambar yang dua tadi itu. Undang-undang dasar itu mendesain Polri kan kayak yang coklat. Nah, ini undang-undang dasar loh, bukan undang-undang. Jadi itu mutlak, tidak bisa itu ada penambahan itu. Kompetensi absolut itu. Artinya begini supaya masyarakat tahu, Pak. Undang-undang tidak boleh melampaui konstitusi, Undang-Undang Ya Dasar betul. 45. Dia mestinya turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, Bukan di luar apa yang tertulis, termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. betul. Itu. Lalu dari undang-undang itu ada turunannya, peraturan Baru turunannya pemerintah, PP, Perpol. dan lain sebagainya. Jadi kalau ada Ya, yang bilang mau melemahkan, mananya yang dilemahkan? iya, ini orang nggak ngerti juga dari tadi kita bicarain seperti itu. Hmm. Ya, Itu sudah diperkirakan akan ada itu. Makanya aku gambar seperti ini biar iya betul betul kan? Coba juga. kalau tidak ada gambar, nanti dikira Ini dia ada bilang, dusta di antara kita. dia bilang ada gerakan Polri digembosi. Mana yang digembosi yang mana? Coba suruh tunjukin dari dua ini. Ah, Jadi inilah kita mengajar kepada masyarakat supaya jangan asal bunyi. Kalau iya, tampil di depan masyarakat itu harus dengan data. ini kan justru bisa jadi anomali buat polisi sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau ini diberlakukan, Pak, potensi pelanggaran HAM yang dilakukan polisi itu akan semakin lebih besar. Dan itu bisa menghancurkan polisi itu sendiri. Kalau polisi sendiri hancur, tidak apa-apa, Pak. Kalau negara hancur. Ah, itu dia. Ini Iya, kalau bisa jadi orang sadar, lari bisa semua jadi. itu investor, itu jangan jangan dianggap remeh 16B. Iya, karena dia kayak tangan gurita kemana-mana itu. Dan kita tidak pernah tahu guritannya tanggalnya banyak berapa tangannya itu banyaknya berapa tangan Iya. tidak tahu kita. Dan ini sudah kayak tentakel ini gurita yang akan memegang semuanya dan Nah, dan tangannya berapa banyak juga kita tidak pernah tahu. kita nggak tahu ya. Ah, ini menarik ini Pak. Dikatakan begini, harga masuk polisi mahal, masuk tentara murah, Akpol 500 juta, Akademi Militer 300 juta, sama-sama aja dengan pemilu triliun rupiah WKWK. Bagaimana IPDN cara kalian masuk daerah lahan basah WKWK. Tadi sudah dijawab Pak Ponto, Bro. Immanuel Matt. Shalom Bapak kedua. Apakah yang tadi dibacakan pasti akan diresmikan rancangan undang-undang itu, Pak? Sepertinya akan merugikan masyarakat yang belum pasti bersalah, Pak. Apakah saya salah memahami perbincangan yang saya simak tadi, Betul. Pak? Nggak salah, benar. Tirannya Kalau nggak salah. itu diresmikan, ya benar. Cuma kita tidak tahu ini apa mau diresmikan atau tidak. Tapi yang jelas dari DPR, inilah inisiatif kami. DPR loh yang berinisiatif, wakil rakyat loh yang menginisiatif. Gimana itu? Ini Castel Queen sampai bilang begini. Itu artinya apa yang ditabur itulah yang dituai. Nah, itulah yang katanya Mer Antoinette kan. Nanti apakah begitu? Ya, dia bilang lagi itu membagongkan Pak, bukan membanggakan, membagongkan Pak. Bahasanya bersayap juga ini Castle Queen ini. Oke. Oh ini dari Jeffrey Bomanak, sahabatnya Pak Wah, Ponto. Jeffrey. Nah, Selamat malam dari West Papua. Senang bisa kembali melihat wajah ganteng kedua orang penting ini, Bapak Bishop. Mau tanya ini, apa dampak revisi RUU Polri bagi rakyat Papua? Nah loh Pak, Bapak yang jawab ini. loh, bukan hanya rakyat Papua, rakyat Manado juga sama nasibnya. Seluruh rakyat Indonesia akan mengalami nasib yang sama. Mungkin Itu. kecuali OPM ya, nggak kena dampaknya. Kecuali kalau OPM, karena dia belum ketangkap. Kalau ketangkap nasibnya sama. Mati lo, Jeff. Aman jadi untuk Pak Aduh, Jeffrey itu. karena belum ketangkap lu nggak kena dampaknya, Jeff. Kalau Oh, kalau ketua OPM ditangkap ini digantung di Monas ini.
Jadi jawaban Pak Ponto, Pak Jeffrey Bomanak, ini ketua OPM ini saudara. Kalau gini kita masih bisa bicara tanpa melanggar hukum ini Pak. Tapi Oh, kalau hak sampai berbicara kalau toh? undang-undangnya diresmikan Pak, kita Oh, bicara sama ketua OPM, kita ditangkap berdua nih. langsung ditangkap kalau undang-undang itu. Yang enak Pak Jeffrey masih dikejar-kejar. Kalau kita tidak bisa dikejar, sudah tahu rumahnya. Bahaya ini. Lain kali kalau sudah diundang-undangkan ini Pak Jeffrey, tidak boleh kita bicara lagi, stop sudah. Tidak boleh masuk-masuk di channel lagi. Karena Diblokir yang kita aman habis. cuma Pak Jeffrey. Kita tidak Iya, aman dia lagi. aman di luar. Pak polisi ini baku sedu aja Pak polisi, jangan terlalu bawa di hati lah, aduh. Tapi ini Ini kan kan serius ini, nggak main-main itu. kita bahas begini, Pak Listio, Pak Kapolri, kita cinta Polri. Kita bangga ada Kepolisian Republik Indonesia. Maksudnya supaya jangan sampai revisi undang-undang ini justru jadi Merusak. bumerang Iya. buat polisi sendiri. Aduh, apa kira-kira Pak Ponto punya pesan lah untuk rakyat Indonesia ini, terutama soal DPR RI, himbauan lah kepada DPR RI, karena banyak yang himbauan bilang itu tidak boleh dilakukan, batalkan saja, rancangan itu sudah. Seperti kesimpulan aku tulis tadi, mau dibilang batalkan nanti marah, ada baiknya tidak dimuat lah, kira-kira begitu. Kalau batalkan nanti marah lagi, kamu siapa sih? Jadi kalau untuk berbicara dengan hal yang mulia begitu kan kita juga hati-hati pakai kalimat-kalimat kan. Makanya di situ ada baiknya untuk dipertimbangkan supaya tidak dimuat. Nah, kan begitu. Kalau bahasa itu Pak, banyak yang mulia ini agak budek dikit Pak. Sehingga itu nggak tahu aku soalnya. Tapi karena daripada nanti dibilang kita kurang ngajar, nggak tahu aturan di hadapan yang mulia, ya kita menyesuaikan lah, ya kan? Makanya tuh kita tulis tadi, dimohon dengan hormat agar dapat dipertimbangkan untuk tidak dimuat. Jadi itu saja. Mohon dengan hormat kepada yang mulia anggota DPR untuk dapat dipertimbangkan tidak dimuat dalam RUU. Tapi masalahnya sudah dimuat. Sudah disetujui Pak. Itu sudah menjadi usulan inisiatif anggota DPR. Dewan. Nah, sekarang tinggal pemerintah. Ya, dimohon kepada pemerintah bersama rakyat. Juga pemerintah jangan hanya sendiri bersama rakyat. Ya kan, agar mempertimbangkan, mengusulkan kepada DPR untuk kalau itu sudah terlanjur dimasukkan untuk menghapus pasal kedua, minimal pasal-pasal yang kita bicarakan malam ini dari RUU revisi ketiga Polri, gitu kan? Karena ancamannya banyak. Dia mengancam bertentangan nanti dengan TNI, dengan BIN, dengan lembaga departemen, dengan KPK, dengan itu lembaga lainnya. Jadi semua lembaga di sini akan menjadi ancaman bagi polisi. Bagaimana Polri mengancam semua lembaga departemen itu kayak apa, Pak? Coba. Bahkan bisa dengan kewenangan yang ada sekarang ini memeriksa KPLP. Oh bisa. Memeriksa KPK. Memeriksa. Jangankan KPLP, KPK aja juga diperiksa kok. Malah KPK diminta aliran dananya. Semua instansi, Pak, bayangkan. Semua instansi. Baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Yes, ya betul. Iya kan? Dan termasuk lembaga negara. Lembaga negara termasuk DPR MPR bisa diperiksa juga semua ini dengan langsung presiden. Iya, termasuk presiden tanpa izin. Tanpa izin dari pengadilan. Kan undang-undang. Tanpa izin dari kejaksaan. Termasuk lembaga kepresidenan. Kenapa? Tanpa ini undang-undang. Kalau jadi undang-undang loh ya. Waduh, presiden bisa diperiksa begitu aja. Oh bisa, bisa. Nah, pertanyaan saya Pak, produk ini kira-kira ini produk dari pemerintahan yang sekarang atau ada orang dari pemerintahan baru yang mencanangkan ini masuk, yang pemerintahan yang akan datang, misalkan di Pak Prabowo punya orang, kira-kira saja Pak ini. Nah, yang jelas baru DPR lah yang muncul. Tapi apakah DPR ada kong kali kong? Tapi DPR kan nanti dengan pemerintahan sekarang ini nanti. Lah kalau pemerintahan sekarang masa bodoh, ya udah selesai. Pemerintahan depan yang dapat. Pak Mensesnek bilang dia tidak tahu menahu tentang ini, Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Dia jelas belum tahu kalau sekarang. Oh itu baru DPR inisiatif. Presiden 10 hari, Pak, punya waktu untuk membaca ini dan menyetujui atau tidak, lalu pembahasan dalam aturan itu. Yang penting sudah pernah kita bahas. Nanti kalau jadi ya nggak tahu lagi nanti. Ya gimana coba. Kita baku gantung saja sudah.
ada kontradiksi antara Polri dan TNI di dalam NKRI. Misalnya TNI sudah mengubah nomenklatur bahwa OPM bukan lagi KKB atau KST. Sementara Polri ini masih aneh-aneh. Ini Jeffrey ini bicara-bicara begini mancing-mancing ini Pak. Ya dia di luar ini. Ya jelas, apalagi kalau ada undang-undang ini baru ya, semua akan terancam. Ya Gitu. karena kewenangannya begitu luas, begitu luar biasa, begitu powerful. Satu kata, intelijen. Itu ekornya itu tidak terhingga, Pak. Litpamgal. Jelas loh, intelijen Litpamgal. Itu tidak terhingga ke bawah. Iya. Jadi termasuk ini, maaf Pak, BIN kan itu lembaga negara, Ya BAIS bisa lembaga diawasi. negara, Bisa. BSSN lembaga negara. Polisi bisa periksa orang semua ini. Bisa, karena kewenangan itu diundangkan. Sedangkan BIN, BAIS kan tidak diundangkan. BSN tidak diundangkan. Tapi polisi diundangkan, bisa. Wajib, itu harus dijalankan malah. Undang-undang kan itu. Jadi apakah perumus rancangan revisi undang-undang ini dia pikirkan dampaknya apa enggak sih, saya bingung ini Pak jadinya. Mungkin dia nggak ngerti barangkali S3 intelijen apa nggak ngerti dia mungkin intelijen itu kayak apa. Ini mesti panggil Rocky Gerung bicara supaya dia dungu-dunguin semua ini orang. Coba kalau bicara sama Rocky Gerung asik juga. Aduh. Karena kalau memikirkan, itu yang saya bilang nggak salah toh kalau saya bilang ini sudah kayak gurita dengan tentakelnya yang banyak, itu tidak terprediksi berapa tentakelnya Ya, ini. betul. Itu dia pegang semua Pak. Ya, betul. Bahkan maaf Pak ya, bahkan demi alasan keamanan nasional. Keamanan negara dia. Ya. Dia bisa amankan kepala negara loh. Bisa. Iya. Bisa. Dia bisa tangkap panglima Bisa. TNI. Dan ini bikin rusuh nasional ini kalau begini nih. Betul yang Bapak bilang, bukan cuma Papua yang terancam, tapi seluruh Indonesia bisa terancam ini. Bisa. Karena kan penggalangan itu, ya itu tadi, Litpamgal. PAM juga itu kan tidak jelas. PAM itu kayak apa? Misalkan dianggap panglima ini merupakan ancaman, ambil, boleh. Itu undang-undang kok kalau jadi. Iya toh, misalkan saja toh. Ini kan misalkan. Iya misalkan dalam konteks pelajaran dari beberapa negara, kan banyak itu dari militer mereka kudeta. Ya, kalau mereka duga misalkan. Kalau militer kudeta, kalau ini tidak perlu kudeta, perintah undang-undang. Lebih hebat dari MPR juga dong kalau begitu. Oh iya, walah MPR, ketua MPR bisa ditangkap langsung, itu nggak ada cerita itu. Wih, jangan anggap enteng itu. Kita bahas seperti ini, sekali lagi ini disclaimer ya buat semua pihak, termasuk terutama lembaga kepolisian. Kita tidak sedang mendiskreditkan Polri, tidak. Justru kita sayang Polri, ya. Dengan apa? Usulan revisi undang-undang ini. Pertanyaan kami, siapa yang mengusulkan undang revisi ini? Oknum siapa ini? Apakah dia mengerti bahwa ini juga bisa membahayakan Polri sendiri? Karena kalau dari bahasan-bahasan kami ini, saudara-saudara mesti tahu, ini kan terbuka semua ini, tersingkap semua ini. Hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh si pembuat rancangan undang-undang ini. Bayangkan, apa Anda pikir kalau misalkan rancangan ini diundangkan, apa enggak ngeri yang tadi dampak-dampak yang bisa terjadi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan. Loh, nah lagi-lagi aku bilang, Pak Bishop melihat dari sisi penegakan hukum, salah penyalahgunaan. Tapi ini tidak penyalahgunaan, dia menggunakan wewenangnya dengan benar. Aduh, betul. Kalau tidak ditulis, itu baru namanya penyalahgunaan. Tapi kalau sudah ditulis, itu hak, itu wewenang. Gimana? Ini sampai Jeffrey bilang begini, saya berdoa supaya Bapak berdua tidak digantung di Monas. Bapak Ponto yang ganteng dan Bapak Bishop, jika RUU itu menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia, ya kita bubar saja dari NKRI. Wah, ini sudah bahasa separatis, kau dikejar ini. Tapi bukan juga, ya, tapi ini memang... Ini kalau RUU ini disahkan, ini bisa terjadi loh. Loh, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau diintelin istilahnya tiap hari? Siapa yang mau tiap hari ada ketidakpastian hukum? Bisa-bisa kita tiba-tiba diambil. Siapa yang mau? Iya. Artinya ini bisa ditangkap dulu, dipenjarakan dulu tanpa diproses pengadilan dulu, Pak. Itu ada ini klausulnya saya lihat. Kan tidak perlu pengadilan, intelijen mana ada pengadilan. Pak Bishop kan selalu bicara dari sisi menegakkan hukum. Ini kalau yang baru, itu di-bypass semua, Pak, itu. Nggak ada pengadilan, nggak ada KUHAP. Nggak perlu izin dari Kejaksaan Agung, nggak ada perlu izin dari pengadilan negeri.
Nggak ada gunanya semua. Coba Aduh, baca itu. mudah-mudahan Pak. Angka 17 itu kan jelas sekali fungsi kepolisian dalam rangka di tingkat atas, bukan fungsi kepolisian di bawah penegakan hukum. Tidak, dia berlangsung sama tinggi. Menegakkan Iya. hukum dengan melaksanakan Litpamgal itu sama tinggi. Dan dua-duanya diizinkan oleh undang-undang. Bahkan ini diundangkan, Pak. Itu dia melampaui kewibawaan konstitusi loh. Iya, bisa Undang-Undang Dasar jadi. 45. Loh, kan aku sudah bilang dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Coba lihat. Iya, Iya, bukan main ya. memang. Makanya di seluruh Waduh. dunia tidak ada itu Litpamgal itu diundangkan. Baru Indonesia ini yang mau mengundangkan itu. Litpamgal itu Itu penyelidikan pengamanan penggalangan angka 17 pasal 1 itu. penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penggalangan. Ya, ini bagian Itu kan intelijen situ. ini. Jadi Penyelidikan bisa ya itu tadi, dia mau ngapain, mau sadap kek, mau apa. Pengamanan dia mengamankan dengan cara apa? suka-suka dia. Ya suka-suka. Penggalangan, itu aku bilang tadi, ada penggalangan keras, ada penggalangan halus. Bahkan Pak, ada satu di mana saya lupa itu pasal berapa, itu polisi bisa menggalang pasukan keamanan kayak Pam Swakarsa dulu, Pak. Di 14 itu ada di situ, membentuk Pam Swakarsa. Polisi membentuk Pam Swakarsa. Harusnya tidak boleh Pam Swakarsa itu. Undang-undang tentang Pam Swakarsa. Bukan Pam Swakarsa dibentuk oleh Polri. Lah kalau Polri membentuk Pam Swakarsa, jadi Polri punya pasukan lagi nanti. Nanti dipersenjatai. Nah, gimana coba? Waduh. Dan ini bisa menuai banyak pebisnis baru muncul, Pak, di bidang keamanan. Tapi dia yang pebisnis di bidang itu ya jadi sapi perah aja. Kau macam-macam juga langsung enggak banyak pengadilan, gue langsung. Mau enggak? Investor bisa pada kabur. Sejauh yang Bapak tahu, Pak, yang Bapak pahami undang-undang ini, kalau diundangkan ya, apakah undang-undang ini berlaku internal juga ke dalam terhadap kepolisian? Oh iya, berlaku. Jadi baku gigi orang bilang itu dia. Itu dia yang saya mau bilang, Pak. Ini Berlaku. perang bintang di Baku dalam Polri ini lebih galak lagi nih. Baku gigi dia. Yang merasa saya intelijen, dia bisa gigit yang sebelah. Bisa gigit yang sebelah. Karena tidak ada pembatasan. Ya. Wow. Mungkin gara-gara ini, mungkin saudara ya. Ini kan kita berandai-andai karena juga pengamatan awam saya lah. Saya coba kait-kaitkan, namanya diskusi kan. Saya cinta kelembagaan ini. Karena apa? Kalau Polri benar, negara saya aman dong. Masyarakat aman, terayomi, terlayani dengan baik. Apakah misalkan ini didesak Pak untuk segera diundangkan demi memberikan kekuasaan tambahan kepada kepolisian lewat kasus pengintelan, kalau saya pakai bahasa pengintelan di Kejaksaan Agung, Pak. Ada kaitannya nggak itu, Pak, kira-kira? Kalau ini sudah dijalankan, tidak ada istilah pengintelan. Langsung aja dia jalankan. Makanya justru kemarin itu kan ada beberapa anggota Densus coba menginteli di Kejaksaan Agung itu. Itu karena ini belum diundangkan. Terus mereka ditangkap. Itu yang kita bilang, ini contoh ketika dia melaksanakan penguntitan, ketika dia itu namanya dalam intelijen matbar, pengamatan penggambaran. Kalau itu ketangkap, ya itu harus dihukum. Itu salah satu operasi intelijen itu. Itu karena ketangkap. Tapi nanti kalau ini diundangkan, enggak ada masalah. Dia punya hak untuk itu. Tidak perlu ditangkap. Nggak bisa ditangkap, kebal hukum. Bukan kebal, memang itu kewenangan saya kok. Ngapain kamu tangkap? Bukan kebal, Pak. Kalau kebal hukum itu, dia tidak bisa digigit oleh hukum. Hukum melarang. Ini hukum tidak melarang. Justru memberikan kewenangan. Iya. Immanuel bilang, Pak, bahaya sekali ya, Pak. Ya itulah. Makanya kita sadarkan masyarakat, mempersiapkan mental masyarakat. Kalau ini terjadi, ya hidup segan mati tak mau, itu bagai kerekap tumbuh di batu itu. Hidup segan mati tak mau, tidur pun tak enak katanya. Tiba-tiba ada orang ketok pintu, mau ngapain ini? Solusinya kira-kira ya cuma satu, jangan diundangkan ya. Ya cuma satu. Itu nggak ada alternatif. Nggak ada. Misalkan tidak jadi diundangkan, apakah polisi lemah? Ya tidak lah. 12 butir itu aja udah cukup sebenarnya. Makanya orang melihat polisi lemah karena sasarannya itu dirubah. Kalau sasarannya sampai masalah kedaulatan negara, ya lemah. Itu kan tuduh tentara. Makanya bilang kita kembalilah ke Undang-Undang Dasar. Polri itu hanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu. Jadi jangan bicara lagi kedaulatan negara, tapi ketertiban masyarakat. Objeknya itu masyarakat.
Di situ loh. Ponto, ini satu lagi. Menurut saya, sebenarnya RUU ini didesain untuk memproteksi para oligarki atau maling. RUU ini akan menghancurkan masa depan Indonesia yang lebih suram. Saya yakin rakyat Aceh, Papua, dan Maluku akan bubar. Tapi kalau memang diundangkan Oh, bisa jadi sebenarnya. iya betul. Kalau diundangkan bisa jadi. Semut saja diinjak melawan, Aduh, aduh, apalagi aduh. Komandan Cakalele. Kita aja ngeri, Pak, bentrok antara anggota polisi dengan oknum TNI. Kita kan ngeri-ngeri lihat di lapangan kalau terjadi begitu. Kan jadi tidak Bisa. ada lagi bicara selevel Oh, nggak ada. di satu daerah, enggak ada. Nggak ada. Levelnya polisi lebih tinggi. Makanya dalam Bisa. bernegara itu kan dipisah. Polisi tidak boleh melaksanakan itu. Itu di siapa? Militer. Militer tidak boleh penegakan hukum. Itu supaya apa? Ada keseimbangan. Makanya dalam Undang-Undang Dasar kan sudah dibatasi. Polisi kamu itu menegakkan hukum. Dalam rangka apa? Menertibkan masyarakat, membuat masyarakat itu aman, lalu mengayomi, membantu, melayani. Melalui apa? Penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, ada aturan, ada undang-undangnya, ada KUHP-nya. Itu menjadi batasnya kan ada di situ. Sedangkan tentara, kamu itu pertahanan negara dari ancaman militer. Kalau tidak ada ancaman militer, tidak usah jalan-jalan kemana-mana. Kan begitu. Pak Ponto ada yang bertanya seperti ini. Bapak kan bukan polisi, bukan mantan polisi, TNI, jadi bisa saja mengambil keuntungan dengan pembahasan ini. Untuk ini kan ada upaya-upaya yang bisa saja kita berpikir mau menggembosi institusi kepolisian. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apapun itu, tetap kita adalah rakyat Indonesia yang Hmm. cinta damai, yang menghendaki supaya negeri ini betul-betul sesuai dengan kesepakatan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itu kan kesepakatan itu. Kita bersepakat membentuk negara ini. Apa kesepakatannya? Semua ditulis di Undang-Undang Dasar. Polisi seperti apa? Ya seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Ketika ini sudah keluar dari Undang-Undang Dasar, sebagai warga negara, saya punya hak untuk mengingatkan. Ini sudah keluar dari kesepakatan. Kalau ini keluar dari kesepakatan, ini akan berbahaya terhadap perjanjian menyatukan diri yang sudah kita bikin. Makanya saya dari awal sudah memperkirakan pertanyaan itu. Itulah sebabnya aku bikin gambar yang jelas supaya di situ tidak terlihat di mana keuntungan tentara, di mana keuntungan KPLP. Tidak ada yang diuntungkan. Di mana Polri dilemahkan? Tidak ada juga. Jadi kalau ada orang bilang melemahkan Polri, dia belum baca Undang-Undang Dasar itu. Makanya saya ingatkan kembali, mari kita baca Undang-Undang Dasar. Makanya dari awal aku pakai Undang-Undang Dasar, lalu tugas, lalu peran, lalu fungsi. Apalagi kurang? Masih apa lagi yang belum ada? Dengan adanya itu begini loh. Kalau ada yang tidak setuju, silakan bikin gambar yang seperti apa sih polisi itu sebenarnya. Polisi yang didesain oleh Undang-Undang Dasar. Bukan polisi yang didesain oleh Politisi. orang lain atau politisi, tapi polisi yang desain oleh Undang-Undang Dasar. Silakan coba bikin. Kenapa saya bergambar? Karena saya mempertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan. Ada empiriknya, ada logikanya. Jadi bagi kita intelijen itu diajar. Kebenaran itu harus memenuhi 3 persyaratan. 1, ada aturannya. 2, ada empiriknya. 3, ada logikanya. Jadi jangan cuma ngomong, tapi tidak ada contoh. Tidak ada empirik, makanya saya kasih contoh. Kalau bicara, setiap kalimat harus bisa diterjemahkan dalam gambar. Kenapa? Kalimat menjadi gambar, di situ logika kita bisa terlihat. Ada enggak logika Anda di situ? Kalau tidak, itu menghafal, itu memang sengaja untuk merusak. Nah itu. Jadi kalau kita memang betul, kita coba letakkan semua sesuai rel, dari kalimat, terjemahkan jadi gambar, karena gambar itu adalah sejuta bahasa di sana. Sehingga semua dengan melihat gambar akan mengerti. Ini kesimpulan terakhir, Pak. Nanti jawaban Bapak sebagai penutup. Bahwa ide perumusan rancangan undang-undang ini dilatar belakangi barangkali dengan motif politik, Pak. 1. Kedua, lalu politisi ini mungkin ingin mempolitisasi institusi kepolisian ini supaya dapat diperalat untuk kepentingan kompetitor dari lawan politik
yang bersangkutan. Ini misalkan kalau ada di balik ini ya Pak, ini kan kita cuma kata mungkin, Oke. kita belum tahu ya. Tapi kan prediksinya begitu kira-kira Pak. Karena dianggap Pak, pemerintahan baru yang sekarang ini kan Pak Prabowo ini punya effort yang lebih kuat terhadap militer. Sedangkan kepolisian ini menganggap dipinggirkan. Sehingga memang ada juga partai politik yang menganak-emaskan kepolisian. Sehingga ini bermain ini Pak. Misalkan ini kan andai-andai saja. Partai politik yang menganak-emaskan kepolisian ini Pak ingin memberikan kekuasaan lebih, bahkan menjadikan kepolisian ini menjadi lembaga super body agar dapat mengcounter rencana-rencana misalkan ketegasan, kekerasan dari pemerintahan baru Pak Prabowo ini yang effortnya, dia punya passion lebih kepada militeristik. Kira-kira saya salah nggak Pak? Mau dikoreksi Ya, atau di... ya bisa saja namanya kira-kira. Namanya Iya. kira-kira kan boleh aja. Tapi dengan kira-kira itu juga kita akan bisa jawab. Apakah dia perkirakan semua polisi itu akan seperti yang diharapkan? Bisa saja ada polisi baru yang atau sekarang belum kelihatan atau memang sekarang ada ketika baca itu. Justru nanti yang pertama yang akan dia sapu yang bikin itu, yang ada masalah. Kita kan tidak pernah tahu. Gue Liton itu tadi tuh. Lah itu gue Gue nonton itu, kita kan tidak pernah tahu. Yang jelas begitu ada masalah itu kan bisa dimanfaatkan. Masalahnya dari mana? Belum tentu masalah itu masalah kedinasan. Bisa gara-gara masalah cucu berkelahi, opa dengan opa berkelahi juga. Terbayang enggak kalau cucu berkelahi, lalu opa polisi ini langsung tangkap itu opa DPR Tentara. yang bikin ini. Ya, bisa kan? Bisa. Itu bukan masalah politik, tapi masalah cucu berantem. Opa dengan Iya. opa bisa berkelahi. Kekuasaan saya ada kok, kenapa saya tidak manfaatkan? Itu baru cucu dengan cucu. Kalau baku cucu lain cerita lagi, nanti bahaya itu. Baku cucu dorang. Nah, itu tadi bisa baku cucu. Polisi kalau nanti begitu, tentara tahu begini, aduh hancur negeri ini. Hancur negeri ini. Bisa bubar nih. Bisa bubar. Negeri ini sudah diseimbangkan. BIN, tentara itu kamu punya lingkupmu ada kekuatannya ada operasi intelijen. Polisi kekuatanmu ada di dalam penegakan hukum. Dua ini di dalam satu negara menyatu dalam satu kesatuan yang kuat. Tetapi ketika ini ditumpukkan kepada salah satu, nah ini masalah ini. Ini masalah. Mana ada orang yang mau harga dirinya diinjak-injak? Mana ada mau harga dirinya diamati tiap hari? Mohon maaf, tidak adakah di lembaga kepolisian yang petingginya yang berpikir seperti kita ini, Pak? Lah kan yang bikin undang-undang ini kan setahu aku kan DPR. Aku nggak tahu juga polisi udah tahu apa belum. Ini kan keluar dari inisiatif DPR. Berarti boleh kita kesimpulkan yang menjadi dalang di balik semua ini ya DPR dong. Ya, dia sendiri yang sudah bilang, ini inisiatif kami. Ya sudah, tidak usah lagi berpikir kemana-mana. Oh, itu inisiatif DPR. Di sini tulis siapa dalang di balik usulan revisi ketiga Undang-Undang Polri yang menuai banyak polemik, kecaman, dan membahayakan negara. Sorry, ini kan kesimpulan. Dari hasil kita bicara ini, ternyata RUU ini berpotensi bahaya bagi stabilitas negara ini. Ya, betul. Nah, pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Kalau yang dirugikan jelas sekarang hasil pembicaraan kita ini yang dirugikan pasti masyarakat luas semuanya. Tapi yang yang diuntungkan diuntungkan yang memegang kekuasaan itulah dia bisa apa aja suka-suka hati. Menjadi raja, sabda pendita ratu. tapi mungkin seperti yang kita bilang Pak, kepolisian sendiri belum tahu barangkali, belum ada perwira-perwira polisi yang mungkin sudah membaca draft ini atau Tapi apa, kita nggak ngerti. begini, barangkali sudah baca, tapi tidak Nggak paham. terbayangkan Ah, akibatnya itu seperti apa. Itu, makanya kita ingatkan, mungkin kalau begini ini loh akibatnya. apakah mungkin baru kita ini yang bicara begini vulgar ini sampai terbuka Ya, semua ini? kalau vulgar kayaknya Kayaknya ya. baru ini. Aduh. Karena hari ini juga kan kita berdua kan berdiri di dua sisi yang berseberangan, paradoks. Bapak bicara Oh, dari gitu sisi ya. penegakan hukum, aku Oh, berbicara iya. dari sisi intelijen. Ya kan? Jadi dari Iya, kedudukan siap. saja sudah paradoks. Makanya aku bikin ini loh paradoksnya. Dan Siap, terlihat dari siap. tadi Bapak bicara dari sisi itu, saya selalu bicara dari sisi intelijen. Yang tidak Luar ada biasa. aturan. Suka-suka saya kan. Oh my God. Itu. Ya, oke lah Pak. Kita pada akhirnya hanya dapat berkata, hanya ini yang dapat kami perbuat, yaitu mencoba menyadarkan, mencoba mencegah, dan berusaha mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan rakyat kita kalau-kalau
Kalau rancangan ini jadi diundangkan, bersiap-siaplah untuk dari menerima kenyataan pahit. Dan bagaikan lagu itu kan. isi Tuhan persembahanku. dan bisa jadi ramalan politiknya Pak Prabowo 2030 Indonesia bubar. Oh, bisa jadi. Ya, Kalau ini gara-gara diteruskan, itu bisa jadi. Kalau ini diteruskan bisa jadi. Itu semoga bisa tidak. jadi. Itu. Saya jadi Itu. speechless ini. Sudah nggak bisa ngomong ini Pak. Berarti kita harus sudahi sudah Pak. Yes. Mau apa Pak lagi? Ponto, itu Yes. paradoks. Ini dituntut orang. Paradoks Undang-Undang TNI dan Kejaksaan juga mesti dibahas katanya. Undang TNI. Ini kan sedang bergulir dua ini. Alah, undang-undang TNI cuma umur-umur untuk apa itu? Enggak penting itu. Ya Kejaksaan. sudahlah, mau umur sampai jadi macam polisi sambil tidur ya sudahlah. Cuma umur. Tapi tidak ada butir-butir yang Bapak periksa untuk TNI Nggak kembali ada. berkuasa di Enggak pemerintahan. ada, enggak ada, enggak ada. Nggak ada ya? Yang ada itu cuma umur. Lalu TNI boleh, ingat TNI boleh masuk di luar TNI. Tapi itu kalau ada yang minta, kalau nggak ada yang minta kan juga nggak bisa. Lalu TNI itu bisa bikin apa kalau di luar struktur? Dulu TNI itu sakti di luar struktur. Kenapa? Karena adanya undang-undang subversi. Yang dia bisa lakukan apa aja. Tapi sekarang kan dia keluar dari struktur, dia harus menjalankan aturan yang ada. Lah kalau dia nggak tahu aturan yang ada. Contoh begini, mengapa polisi lebih banyak di lembaga kementerian daripada TNI? Karena polisi itu ditaruh di lembaga kementerian mana, aturan perundangan dia tahu. Minimal dia tahu KUHP. Tapi TNI, mana dia tahu KUHP itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia di lembaga departemen, dia hanya berbicara aku, dan aku. Orang di lembaga departemen bingung, Bapak bicara apa ini? Contoh lagi yang paling gampang. Ketika masih dinas, aku harus berbicara tentang angkatan laut, oke? Ketika aku keluar dari angkatan laut, apakah karena pensiun atau aku harus berbicara angkutan laut. Kalau angkutan laut, kita akan berbicara aturan perundangan. Itu. Maka aku masih dipakai untuk bicara KPLP karena kita berbicara aturan perundangan dalam sisi angkutan laut, bukan lagi angkatan laut. Kalau kita sudah pensiun bicara angkatan laut, ya enggak lebih hebat kasal, ngapain kita bicara? Iya. Tapi ketika kita bicara angkutan laut, mari kita bicara dulu. Itu contoh. Betul. Ya, jadi teringat saya Pak ini. Karena ada beberapa Panglima Kodam yang saya ketemu, ngobrol-ngobrol, kayaknya nyerempet-nyerempet ke sini. Karena mereka bilang, ya kita nggak berdaya Pak Tewu. Karena aturannya. Dan kita cuma area seperti ini. Beda dengan polisi. Polisi punya kewenangan yang jauh lebih luas dari kami. Begitu loh kata Panglima Kodam tuh. Ya memang, ya itu kenyataan. Makanya dia bilang, dulu tentara itu sakti karena ada undang-undang subversi itu. Itu dia. Sekarang begitu tidak ada, ya udah tunggu kebijakan dan keputusan politik negara baru dia bisa turun. Kalau enggak, ya udah tidur baik-baik saja. Peluk itu senjata. Nanti bergerak kalau Jeffrey Bomanak masuk dengan angkat senjata, baru bergerak. Oh belum, tunggu walaupun sudah masuk. Kalau tidak ada perintah Presiden dan DPR juga mati baba diri orang Manado bilang. Saya pikir tentara nanti baru bisa bergerak kalau Jeffrey Bomanak dan kawan-kawan OPM masuk di Indonesia, kau melakukan Honda ya. Walaupun sudah masuk, tapi kalau tidak ada perintah dari Presiden maupun dari DPR yang namanya kebijakan dan keputusan politik, ya enggak juga. Aturannya begitu. Nah, sekarang ini kita bicara begini nih Pak. Jadi misalkan dengan undang-undang ini, berarti punya kepolisian juga ini punya kewenangan sampai ke luar negara. Iya toh? Kan ada di situ sampai ke luar negeri itu. Ancaman dari dalam dan luar negeri loh. Coba baca. Ancaman dari dalam luar negeri. Gimana? Sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini kan kita berbicara dari undang-undang ke undang-undang. Ya bisa. Walaupun kenyataannya tidak ya. Tapi kita kalau dapat orang yang betul-betul melaksanakan undang-undang ya begitu. Oh my God. Pak Ponto, closing statement deh Pak. Setelah kita melihat, mendengar yang kita bicarakan malam hari ini, kita bisa lihat apa bahayanya RU ini bila diundangkan. Bubar negeri ini, itu yang paling jelek. Sehingga saya menyarankan, bagi yang melihat, mendengar ini, mari bersama-sama kita menghimbau kepada DPR, menyampaikan kepada pemerintah, agar pasal-pasal yang kita bicarakan malam ini tidak perlu diundangkan, tidak perlu dimasukkan dalam RUU Polri yang terbaru ini. Polri tidak akan lemah. Saya ulangi, Polri tidak akan lemah tanpa pasal-pasal RU yang ditambahkan itu. Jadi perlu kita ulangi, Polri tidak akan menjadi lemah
hanya karena pasal-pasal dalam RUU itu tidak diundangkan. Malah Polri akan menjadi kuat apabila Polri melaksanakan kehendak dari Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana Undang-Undang Dasar 45 ini mendesain Polri, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, memberi perlindungan, pengayoman kepada masyarakat dengan cara penegakan hukum. Kalau itu dilaksanakan, Polri akan semakin lihat. Karena memang begitu desain. Itulah harapan negara, semua rakyat Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Pak Ponto sudah menjadi narasumber mengedukasi kami sehingga kami mengerti kebenaran dari apa yang kita bahas ya Pak, dan bahayanya itu jadi terlihat. Dan ini perlu doa banyak dari seluruh umat beragama. Jangan sampai ada intervensi roh jahat di balik rancangan yang tidak membawa kepada kebaikan, kesejahteraan bangsa Indonesia. Jauhlah dari kita semua, kita berdoa bersama. Hal yang terakhir, kita cinta kepolisian. Kita tidak mau kepolisian hancur gara-gara permainan politik dari oknum-oknum politisi tertentu untuk keuntungan pribadi dan golongan dan kelompok ataupun partainya. Ya, kalau misalkan ada, tapi polisi harus punya kemandirian berpikir dan bersikap, bisa mempelajari secara serius dan kiranya mau menjadikan dialog kami sebagai bahan acuan juga agar rancangan ini tidak diundangkan. Tuhan kiranya memberkati kita semua.